Kita lanjut ya, teman-teman ya. Tadi mengulang ya, yang awal. Jenis data dalam SIG, ada data raster, kemudian data vektor. Contohnya seperti ini, vektor rasternya seperti ini. Kalau vektor dia lebih ke garis atau area ya. Kalau raster dia teksturnya lebih per bagian per bagian. Jadi per bagian masing-masing dia memiliki nilai sendiri. Sehingga kalau di peta nanti terlihat kalau agak halus seperti ini biasanya dia bentuknya berarti vektor. Kalau yang ada teksturnya atau perbedaan per titiknya dia biasanya data raster. Ini juga contoh ya, data polygon, polyline, dan point. Ini data raster, contohnya citra satelit, dan foto udara. Berbeda ya, kalau citra satelit itu biasanya kita melakukan downloading ya, karena dia nangkapnya dari citra satelit. Sementara kalau foto udara itu biasanya diambil langsung dari drone atau balon udara. Sehingga kualitasnya pun pasti berbeda ya. Di sini mungkin resolusinya agak kecil, kalau ini resolusinya besar karena bisa diambil dan diatur kita sendiri. Kita mau nyeting di ketinggian berapa bisa, sehingga hasilnya lebih terlihat ya. Dan ini peta, ini yang sudah terlayout, contohnya curah hujan, morfologi. Kemudian dalam GIS aplikasi dikenal juga ada dua macam tipe data ya. Ini lebih ke tipe datanya. Yang pertama data atribut atau non spasial, atau kalau kita lebih mengenal ke tabelnya ya kayak Excel gitu ya. Jadi dia lebih berhubungan ke data statistik dan penulisan-penulisan baik teks maupun angka. Sementara kalau data spasial, data keruangan, dia lebih ke yang dua macam data tadi, vektor dan raster. Ibaratnya tampilan datanya vektor dan raster, kalau untuk keterangannya dia berarti data non spasial. Paham ya, di mana data spasial seperti apa, kemudian non spasial seperti apa ya. Kemudian basis data. Nah, dalam setiap kali nanti kita melakukan editing, inputting data, pasti nanti format datanya akan ada banyak ya. Mulai dari SAX, SAP, SPX, SPN, PRJ, JPF, JPG. Ini dia dalam satu paket ya. Kalau di aplikasi SIG, kalau teman-teman pas mungkin mengcopy data, ada yang kurang satu atau kurang dua, nanti SAP-nya itu tidak muncul. Memang nanti yang dipanggil di aplikasi cuma yang di SAP-nya saja. Tapi secara format, secara paket, dia harus masuk ke 6 atau 7 file ini ya. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian ruang lingkup SIG itu sendiri, teman-teman, perlu kita tahu sistem informasi geografis ya. Namanya sistem pasti punya alur kerja. Nah, alur kerjanya tentunya di sini terdapat 5 proses ya.
Yang pertama mulai dari data input, kemudian hasil dari input dilakukan proses. Di dalam proses itu ada manajemen data, kemudian ada data analis dan manipulasi. Di sini proses menjadi 3 bagian ya. Mulai dari proses data, manajemen data, query dan analisis ini jadi satu bagian ya, satu proses. Kemudian visualisasi output ini berupa data output atau informasi, atau lebih gampang peta layoutnya ya, ataupun nanti hasil dari Excel-nya juga bisa nanti. Jadi apapun yang berupa output dari hasil proses analisa ini masuknya di data output. Dipaham ya? Dari mulai data input, kemudian manajemen data, proses analisa dan manipulasi data, baru kemudian menghasilkan yang namanya data output. Ini ya untuk penjelasannya sekilas saja. Yang namanya input data pasti memasukkan data spasial dan data non spasial ya. Nanti lebih jelasnya kalau kita sudah praktek. Kemudian dalam proses ada editing, manipulasi data. Jadi data-data yang masuk bisa kita edit baik untuk data spasialnya maupun non spasialnya. Kemudian dari hasil edit data kita kelola mulai dari formatnya, penamaannya, dan folder penyimpanannya. Untuk proses yang terakhir ya, query dan analisis. Query itu adalah proses analisa yang dilakukan secara tabular. Secara fundamental dibagi menjadi 2, analisis proximity dan analisis overlay. Teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata-kata overlay ya. Jadi penyatuan data dari layer ke layer yang berbeda sehingga digabung menjadi satu layer. Kalau proximity ini dia lebih ke buffering atau ibaratnya memberikan lapisan dalam jarak tertentu. Nanti pas praktek juga teman-teman akan paham mana buffering, mana overlay. Kemudian ini ruang lingkup yang terakhir ya, outputnya. Setelah kita melakukan editing dan analisa, muncullah hasil pemetaannya seperti ini ya. Jadi sudah terlihat jalannya mana, sungainya mana, arealnya mana. Di sini gabungan ya. Kalau raster itu yang penampalannya ini, yang ibaratnya backgroundnya. Kalau vektor itu yang garis, line ini ya, yang biru kayak sungai. Kemudian areanya, poligon. Dan juga nanti ada juga titik-titik. Ini outputnya. Jadi dalam aplikasi SIG ini, teman-teman nantinya bisa melakukan atau menghasilkan output yang berbeda-beda ya, tergantung permintaan ataupun tergantung kebutuhan kita maunya apa. Ada juga, bisa juga dari format dokumen PDF, bisa juga dibuat gambarnya atau JPEG, PNG, bisa juga dalam format web atau GIS. Ini alur kerja SIG ya, teman-teman pasti udah mulai inilah ya, memahami yang namanya alur pekerjaan pasti mulai dari perencanaan, pelaksanaan, baru nanti output. Jadi di tahap perencanaan
yang pasti pembuatan peta rencana kerja ya, kemudian menginput peta kerja baik di drone, HP yang akan kita bawa ke lapangan nantinya. Kemudian di tahap pelaksanaan survei sensusnya, kalau sensusnya dalam tim, tentu pasti akan berkoordinasi dengan tim di lapangan ya. Kalau mandiri ya berarti kita melakukan survei mandiri. Kemudian melakukan pengumpulan data lapangan dengan GPS atau alat ukur lainnya. Kalau sekarang lewat HP juga bisa ya, pakai Avanza Map atau apa. Jadi tidak harus dengan GPS. Kemudian setelah melakukan pelaksanaan survei, itu akan menghasilkan yang namanya output ya. Nah, output inilah nanti yang dari hasil lapangan kita input ke sistem di komputer, kemudian kita lakukan editing, sampai proses yang namanya nanti menghasilkan output yang berupa layout peta tematik. Ini untuk sumber data SIG-nya ya. Sumber datanya diperoleh dari mana saja sih? Bisa dari mobile GPS, baik dari HP atau memang GPS. Bisa kita dapat data-data seperti izin lahan, pembebasan lahan, pembukaan lahan, ataupun data titik tanaman. Bisa juga dari data survei langsung ke lapangan. Jadi kita tracking ya, ataupun kita observasi di lapangan. Kemudian data dari satelit, baik foto udara atau download citra satelit. Ataupun kita bisa meminta data dari instansi pemerintahan. Tapi biasanya kalau instansi pemerintahan ini kalau untuk data save file agak susah. Meskipun sekarang bisa ya dengan bersurat. Tapi kalau kita ke online biasanya cuma ada peta JPEG atau PDF. Ataupun sebenarnya bisa juga selain dari 4 ini bisa juga dari internet ya. Karena banyak sekali sekarang konsultan-konsultan yang membuka web untuk mendownload. Nanti juga saya sertakan link downloadnya dari mana saja sih data-data tersebut. Kita masuk ke pertaniannya ya. SIG untuk pertanian. Sebenarnya SIG ini bisa untuk berbagai bidang ya teman-teman ya. Tidak hanya pertanian. Bisa juga untuk perkebunan, pertambangan, pemerintahan. Tapi karena kita basicnya di pertanian, otomatis nanti kita fokus ke SIG bidang pertanian. Nah, manfaat SIG di bidang pertanian apa aja sih contohnya? Di sini bisa ya, ini beberapa saja. Kalau disebutin satu-satu mungkin terlalu banyak. Jadi kita contohkan saja ya. Yang pertama untuk perencanaan lahan. Jadi dengan aplikasi GIS ini sangat memungkinkan untuk kita menganalisa suatu lahan. Kira-kira lahan tersebut cocoknya untuk tanaman apa sih? Sehingga nanti bisa membantu petani dalam merencanakan penggunaan secara optimal. Jadi bisa kita bayangkan ya teman-teman, kalau di GIS ini suatu lahan bisa kita identifikasi lahan A untuk tanaman, mungkin contoh tanaman mangga, untuk yang B tanaman pertanian padi. Nah, seperti itu kan akan lebih efektif ya.
dibanding nanti tanpa perencanaan, yang penting asal tanam, padahal nanti kita tidak tahu di situ lahannya itu secara spesifik cocok nggak untuk tanaman tertentu. Misal yang harusnya tidak cocok untuk tanaman kopi, kita nekat menanam kopi di situ, ya pasti akan tidak tumbuh ya. Sehingga tentu akan selain membuang-buang energi, membuang waktu, tentu sangat banyak kerugiannya ya. Sehingga diharapkan dengan teman-teman memahami GIS ini, teman-teman bisa merencanakan, menganalisa lahan tersebut itu cocoknya untuk lahan apa. Kemudian manajemen sumber daya ya. GIS dapat digunakan untuk memetakan dan memantau sumber daya air, tanah, dan vegetasi. Jadi misal kita mau menentukan lokasi mana titik sumber air. Dengan aplikasi GIS bisa ya. Kita bisa menentukan, oh daerah ini bisa dibikin untuk daerah waduk ataupun sumber-sumber air lainnya. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi. GIS ini juga memungkinkan pengumpulan data spasial secara real time ya. Sehingga memungkinkan pemantauan dan evaluasi kondisi pertanian, produktivitas, dan dampak lingkungan dengan lebih baik. Jadi sekarang teknologinya sudah lebih maju teman-teman. Jadi dengan adanya GIS ini kita bisa memonitoring tidak hanya per tahun ya, sekarang mungkin sudah bisa per bulan atau ada yang citra satelit yang sampai update per minggu. Sehingga dengan update yang begitu cepat, tentu kita bisa melakukan evaluasi lebih cepat ya, dibanding nanti harus menunggu perubahan lahan 1 tahun ke tahun yang berikutnya. Nah, dengan adanya GIS ini, monitoring dan evaluasi bisa dilakukan secara cepat dan lebih efektif tentunya. Ini contohnya peran aplikasi dalam perencanaan lahan pertanian. Ini nanti juga kita akan lakukan praktek studi kasus ya. Yang akan kita lakukan studi kasus yaitu di perencanaan lahan pertanian. Jadi fungsinya apa aja sih? Yang pertama membantu identifikasi lahan yang paling sesuai untuk kegiatan pertanian berdasarkan karakteristik tanah, topografi, dan akses air. Kemudian memungkinkan perencanaan penggunaan lahan yang optimal dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis tanaman, ketersediaan air, dan infrastruktur. Kemudian membantu lokasi strategis untuk pembangunan fasilitas pertanian seperti gudang, irigasi, waduk, jalan, dan lain-lainnya. Ini sama kayak tadi kalau untuk contoh sumber daya air ya, bisa untuk perencanaan irigasi, kemudian ketersediaan air seperti curah hujan, debit sungai, cadangan air tanah, dan juga pemetaan sumber daya air seperti sungai, danau, dan waduk ya. Ini nanti kita contohkan penggunaan aplikasi GIS untuk kesesuaian lahannya. Jadi nanti kita akan menentukan lahan ini sesuai nggak sih. Misal kita mau tanam kopi, sesuai nggak lahan yang kita tentukan ini untuk tanaman kopi. Kalau tidak, berarti nanti kita alihkan untuk tanaman lain. Seperti itu ya. Tapi nanti kita cuma sampai sebatas untuk mengetahui cocok tidak sih lahan yang kita teliti ini untuk tanaman tertentu. Tidak sampai nanti harus tindak lanjutnya seperti apa. Itu nanti ada tingkatannya lebih lanjut lagi ya. Ini contoh untuk evaluasi dan monitoring produksi pertaniannya.
Jadi dengan monitoring ini, sekarang teknologinya sudah sangat maju ya. Drone ada yang sudah memiliki lensa spektral, jadi dia dari hasil drone-nya itu tergambar citra ya, bisa mengetahui dari perbedaan rona warna, sehingga kita tahu tanaman mana yang terserang hama, tanaman mana yang kondisinya sehat, sehingga bisa mengambil keputusan ya, kira-kira banyaknya tanaman yang terkena penyakit hama mau kita apakan sehingga lebih efektif dalam bekerja, daripada kita tidak tahu. Kita kan kalau manual nyari satu-satu kan pasti lama ya, mungkin bisa tapi pasti lama. Akan lebih mudah jika dibantu dengan teknologi GIS, sehingga bisa mengetahui jumlah kondisi tanaman yang sehat dan tidak sehat yang mana saja, dan lokasi yang tidak sehat itu di mana saja. Jadi kita bisa langsung mengidentifikasi dan langsung menangani, biar nantinya tidak menular ke tanaman yang lain seperti apa gitu ya. Ini untuk integrasi teknologi GIS ya sekarang ini. Jadi ada teknologi drone. Sekarang dengan teknologi ini kita bisa memantau secara langsung ya. Kalau kita punya drone sendiri, tiap hari kita drone pun bisa. Jadi kita tahu kondisi real time tanaman kita sekarang itu seperti apa. Kemudian ada teknologi sensor IoT, Internet of Things. Ini biasanya dia terpasang di aplikasi-aplikasi mobile ya, di drone. Kadang ada juga, kemudian HP yang sudah canggih, GPS, geodetik, Trimble, dan lain-lain. Kemudian untuk aplikasi mobile, kita tahu sekarang teknologi pemetaan sudah sangat familiar ya di HP ya. Yang paling dasar pasti tentunya Google Map. Teman-teman pasti tidak pernah lepas dari yang namanya membuka Google Map kalau kita mau ke lokasi-lokasi tertentu. Kemudian sistem informasi pertanian, ini lebih ke web ya. Jadi dari hasil-hasil yang sudah teridentifikasi, terolah di aplikasi GIS, bisa diintegrasikan ke web sistem informasi pertanian. Kalau tadi keunggulan GIS di bidang pertanian, tentunya ada plus minus ya. Namanya ada keunggulan pasti ada kelemahan atau hambatan. Nah, hambatannya apa sih? Tantangan GIS di bidang pertanian sekarang ini. Pertama tentu biaya investasi yang tinggi ya. Kalau untuk pengolahan dasar mungkin cukup kita pakai aplikasi GIS dasar. Tapi kalau kebutuhannya sudah sangat besar, lingkup wilayahnya juga sangat besar, tentu tidak bisa dengan investasi yang kecil ya. Misal kalau kita mau ambil contoh perkebunan lah ya, kita ambil kalau cuma wilayahnya luasnya cuma 1 atau 2 hektar, bisa kita ambil drone sendiri. Tapi kalau sudah sampai ribuan hektar, ya tentu dengan drone tidak akan mudah ya. Tentu harus pakai fixed wing yang lebih besar, sehingga biayanya pun tentu akan lebih besar dibanding drone pribadi yang bahkan drone sekarang pun harga 1-2 juta tuh ya sudah dapat ya. Tapi kelemahannya drone tentu wilayah kajian atau wilayah yang mau kita rekam tentu sangat kecil, sehingga nanti
Kalau kita butuh wilayah yang lebih luas, artinya akan membutuhkan perangkat yang lebih besar juga, sehingga biaya investasinya juga tinggi. Kemudian terkait kelangkaan ketersediaan data spasial ya. Tentu kalau kita mau mengolah sistem informasi, kita butuh yang namanya data spasial. Sementara ketersediaan data spasial sendiri yang benar-benar akurat dan terperinci masih sangat sulit ya, terutama di daerah-daerah terpencil atau daerah pedesaan. Kalau di tempat teman-teman di Gorontalo mungkin sudah lumayan, tapi kalau ke daerah yang lebih atasnya lagi, ke daerah pegunungannya, mungkin tentu aksesnya akan lebih susah. Kemudian hambatan yang berikutnya tentu kemampuan dari sumber daya manusianya ya. GIS ini tergolong ibaratnya ilmu yang masih belum semua orang paham dan tahu ya. Mungkin sebagian sudah tahu, tapi dia tidak memahami alur-alur dari kajian GIS ini sendiri. Sehingga yang benar-benar ahli di bidang GIS juga masih tergolong sedikit ya. Mungkin kalau masyarakat umum tahunya ya Google Map, Avanza. Nah, tapi kalau untuk pengolahan lebih lanjut, tentu harus belajar lebih ke orang yang memang sudah sering melakukan pengolahan GIS ini. Kemudian integrasi dengan sistem lainnya. Tantangan untuk mengintegrasikan dengan sistem juga sangat besar. Kita tahu GIS ini masih sangat global. Kalau teman-teman mencari portal data GIS yang bisa mendownload data-data SHP, pasti ya teman-teman akan kesulitan ya. Misal teman-teman mau mencari data tentang pertanian ke websitenya Kementerian Pertanian sekalipun, belum tentu di website Kementerian Pertanian itu ada. Ya karena memang belum terintegrasi seutuhnya. Sebenarnya dari pemerintah sudah ada program portal satu data, sehingga jika kita mau mendownload data apapun, nantinya akan di satu website itu sendiri. Itu yang bertanggung jawab Badan Informasi Geospasial (BIG). Tapi sampai sekarang masih proses ya, belum sepenuhnya terwujud. Ada beberapa data yang memang sudah bisa di-download, tapi sebagian besar data yang spesifik biasanya akan susah atau harus kita request dulu sebelum kita meminta. Sehingga harus kita berkirim surat atau email meminta data ke BIG, data yang kita butuhkan. Karena memang untuk data yang tersedia di websitenya BIG itu masih yang data dasar ya, peta dasar, RBI, ataupun data DEM yang masih sifatnya general atau umum. Kalau untuk yang spesifik, kalau kita minta data jenis tanah, geomorfologi itu masih sangat terbatas, masih sangat susah. Ini salah satu contoh-contoh ya di kasus penerapan aplikasi GIS dalam praktik pertanian. Bisa untuk perencanaan lahan, kemudian manajemen air, pemantauan produktivitas, kemudian nanti pasok. Nanti untuk materi kita dari pertemuan ini sampai pertemuan terakhir nanti
lebih fokus ke studi kasus tentang perencanaan lahannya. Jadi kita mau merencanakan atau menganalisa cocok tidak sih lahan yang kita kaji untuk melakukan penanaman buah. Jadi ini kesimpulannya ya. Jadi GIS tentu selain memberikan manfaat yang signifikan, tentu juga masih ada tantangan atau kendala yang perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga nantinya GIS ini benar-benar bisa diaplikasikan oleh banyak orang, terutama orang-orang yang bergerak di bidang pertanian sehingga efektivitas kerjanya lebih cepat, lebih bagus, dan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan. Ini saya lampirkan juga beberapa link download data GIS ya. Ada data dari indonesiageospatial.com. Kemudian untuk data raster bisa kita download dari Explorer. Kemudian data SHP atau raster bisa kita peroleh dari data Tanah Air Indonesia ya. Ini punyanya BIG juga. Untuk pemaparan teori saya cukupkan sekian. Kira-kira ada pertanyaan tidak dari teman-teman sebelum kita lanjut ke materi praktik? Jadi teman-teman ada yang mau bertanya seputar teori sebelum kita lanjut ke praktek? Belum ada kayaknya, Pak. Belum ada ya? Iya, Pak. Kita lanjut praktek berarti ya teman-teman ya. Kita coba. Posisi masih di PowerPoint ya? Iya, Pak. Harus stop dulu. Bentar. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Iya, kelihatan, Pak. Jadi pertemuan ini sampai nanti pertemuan ke-6 kita fokus melakukan pengolahan data GIS untuk menentukan kesesuaian lahan dengan buah durian ya. Di Gorontalo, pengetahuan teman-teman banyak yang menanam durian atau tidak? Banyak, Pak. Sudah banyak ya? Banyak. Itu di kotanya atau di kabupatennya? Jadi nanti kita mau tahu ya, untuk studi kasus ini kita khususkan untuk yang kota Madya Gorontalo, biar wilayah kajiannya tidak terlalu besar ya. Teman-teman kalau nanti mau penelitian lebih lanjut mungkin bisa memilih wilayah lain, mungkin bisa kabupatennya atau satu provinsi. Tapi kalau satu provinsi terlalu besar ya, mungkin teman-teman bisa memilih kabupaten-kabupaten di sekitar Gorontalo. Tapi nanti kita latihan materinya memakai studi kasus di kota Gorontalo ya. Kita ingin mengetahui seberapa sesuai sih
lahan yang ada di kota Gorontalo ini kalau ditanami buah-buahan, khususnya buah durian ya. Ini outline-nya, proses yang akan kita lewati. Mulai dari pengumpulan data, mulai dari jenis tanah, kemudian curah hujan, lerengan, geologi, ataupun penggunaan lahan. Kemudian nanti kita lanjut ke pengolahan datanya untuk membuat file SHP-nya, baik nanti berupa line, point atau area poligon. Kemudian nanti kita lakukan scoring untuk masing-masing parameter ya. Jadi data-data yang kita kumpulkan ini kita sebut parameter data ya. Jadi kita ingin tahu dari beberapa parameter ini nanti tingkat kesesuaian penanaman buah durian ini jika ditanam di wilayah kota Gorontalo ini, tingkat kesesuaiannya seperti apa sih? Apakah sangat sesuai atau cukup sesuai atau seharusnya malah kurang sesuai ya, kalau dilihat dari parameter-parameter seperti ini. Mungkin kalau teman-teman bilang tadi ada banyak, pasti tentu tidak semua wilayah ya ada pohon duriannya, pasti ada klaster-klaster atau kelompok-kelompok lahan tertentu yang memang sudah biasa ditanami durian, sehingga kita ingin tahu daerah mana saja sih yang sesuai. Nanti akan terlihat bagian wilayah mana saja yang sesuai, wilayah mana saja yang tidak sesuai dari hasil pengolahan data nanti. Nanti pengolahan datanya mulai dari scoringnya ya, kemudian editing. Kalau scoring ini nanti ke atribut ya. Kemudian setelah lakukan scoring, kita lakukan proses yang namanya overlay ya. Overlay ini menggabungkan dari data-data ini, karena sudah jadi kita gabung, itu namanya overlay. Setelah overlay baru kita nanti lakukan metode matching. Setelah kita gabung tentu akan menghasilkan yang namanya satuan lahan. Nah, satuan kemampuan lahan ini juga nanti akan memiliki nilai. Dari nilai gabungan itulah nanti kita akan menentukan tingkat kesesuaiannya. Jadi misal skor jenis tanahnya 2, curah hujannya 3, lerengnya 2, geologinya 3, gunanya 3. Nah, nanti itu digabung di metode matching. Setelah kita lakukan analisa, setelah terlihat match-nya yang mana, wilayah lahan-lahan akan tergambar, tingkat kesesuaian lahan seperti apa, nanti akan kita output berupa layouting peta kesesuaian lahan. Ini dasar ya, biar teman-teman tahu tahapannya seperti apa. Mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, kemudian overlay, kemudian lakukan metode matching, layouting, kesesuaian lahan. Ya, semoga di 6 pertemuan ini bisa kita selesaikan dengan baik ya, sehingga teman-teman harapannya memiliki modal kalau nanti mau melakukan skripsi atau penelitian atau karya ilmiah, nanti teman-teman bisa menggunakan alur seperti ini ya. Jadi nanti saya mencontohkannya ibaratnya memberikan contoh alurnya, prosesnya seperti ini loh. Nah, nanti teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut. Mau nanti untuk tanaman padi ataupun
sayuran atau buah-buahan yang lain, teman-teman tinggal mencari atau mencocokkan parameter yang ada. Nanti parameter per komoditas berbeda-beda ya. Jadi nanti teman-teman harus melakukan analisa dulu. Kira-kira kalau teman-teman mau misal komoditas padi, berarti nanti parameter teman-teman harus mencari parameter yang sesuai dengan padi itu lahan seperti apa. Nah ini ya contoh parameternya. Oke, kita langsung ke aplikasi. Teman-teman sudah mendownload aplikasi belum? Sudah pada punya aplikasi SIG-nya ya? ArcGIS-nya ya? Karena teman-teman sudah pada download ArcGIS-nya ya di komputer masing-masing ya? Belum ada, Pak. Apa? Belum, Pak. Belum ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Soalnya sebagian ada yang belum ada laptop, Pak. Oh. Ini teman-teman dari kampus atau dari rumah masing-masing atau dari mana ini? Kuliahnya? Dari rumah masing-masing, Pak. Saya kasih link download di kolom chat ya, biar nanti teman-teman kalau ada yang mau download bisa di komputer kampus ataupun laptop masing-masing. Bisa disimpan dulu saya kirim di chat ya. Sebentar. Saya carikan dulu linknya. Berapa orang yang sudah install ini? Linknya di mana, Pak? Bentar, saya kirim ya. Ini downloadnya agak lumayan besar ini. Paling enggak hampir 2 ya. 1,8. Kalau pas teman-teman ada wifi atau pas di mana bisa download. Saya kopikan dulu. Saya kirimkan juga untuk di ini ya. Panduannya ya. Sebentar, saya carikan dulu. Dari yang ikut Zoom ini, ada berapa yang sudah terinstall ArcGIS-nya? Kayaknya belum ada, Pak. Soalnya tidak ada info juga kalau mau install itu aplikasi, Pak. Oke. Iya, Ini Pak. sebenarnya kalau lebih enak kalau nanti teman-teman bisa sambil praktek ya. Ini pertemuan pertama sih, tidak apa-apa. Kalau bisa nanti di pertemuan kedua, biar tidak tertinggal jauh. Kalau bisa sudah terinstall ya. Karena namanya aplikasi SIG ini lebih ke praktek ya teman-teman. Kalau teori saja nanti teman-teman bingung nanti. Kalau grup kelas ada nggak teman-teman? Ada, Pak. Mungkin nanti kontakku bisa di add ya, biar kalau ada info, biar saya bisa info ke kelas kalian.
Mungkin ada apa yang mau di-share biar saya bisa nge-share juga ke grup. Karena kan kalau mengandalkan di Zoom saja kan waktu kita cuma 2 jam ya. Sementara kalau Iya Pak, materi seperti saya buat. ya, ada yang punya nomor kontak nggak? Adminnya siapa? Bu Ikrima atau siapa? Ibu. Kalau enggak, Kalau untuk grupnya gimana? ada grup sendiri khusus untuk kelas Pak. Cuman kalau ada dari dosennya itu akan dibuatkan grup tersendiri juga Pak. Oh gitu. Kalau enggak coba buat grup sendiri. Nanti add nomor saya ya ini ya. Di kolom chat. Iya Pak. Jadi nanti kalau ada info atau ada kendala, teman-teman bisa langsung chat saya. Soalnya kalau mengandalkan waktu 2 jam agak susah nanti teman-teman. Nanti siapa ya bisa nge-save nomor saya nanti kalau sudah dibuat tutupnya nanti bisa add saya. Oke, kalau gitu teman-teman bisa memperhatikan dulu. Memperhatikan dulu ya. Saya coba stop video dulu. Karena kalau aplikasi agak berat ya. Udah muncul ya aplikasinya ya. Ini untuk pelajaran ini kita pakai ArcGIS ya. Karena teman-teman belum misal mungkin berarti dari basic belum ya, mulai dari input ataupun membuat data baru belum ya teman-teman ya. Belum Pak, belum. Oke, berarti nggak apa-apa, kita sambil jalan kita nggak terlalu susah kalau teman-teman memperhatikan ya. Nanti kalau teman-teman sudah menginstal aplikasi, nanti tampilan awalnya seperti ini, masih kosongan ya. Yang pertama, tentu kita pengenalan dulu menu-menunya, biar teman-teman tidak bingung ini tulisan apa, menu apa gitu ya. Jadi yang kursorku kelihatan nggak ya? Kursornya nggak kelihatan ya, cuma langsung perubahan warna aja ya berarti ya. Iya Pak. Ya, bisa teman-teman lihat di bagian paling atas posisi yang aktif sekarang di file ya. File, kemudian edit, view, bookmark, insert. Nah, ini menu-menu utama yang pasti keseluruhan data ini asalnya dari ini. Misal kenapa kok seperti itu? Kenapa dibilang utama? Karena menu-menu yang di bawahnya ini itu asalnya dari yang atas. Coba kalau kita
hilangkan. Misal, nah menu-menu yang di atas ini itu munculinya dari customize ya. Kemudian ke toolbar. Nah, yang tercentang inilah yang muncul di menu yang teman-teman lihat ini. Misal kita regionalis sama advanced editing, kita hilangkan centangnya. Nah, sini ada yang hilang ya menunya ya. Yang di bawah file ini nggak ada ya, kosong. Yang di atas tanda plus ini kan kosong ini area ini. Kita munculin lagi customize, 3D analysis, kemudian advanced editing. Kemudian kalau file ini untuk munculin, kalau kita mau nge-save, kita mau open, export, analyze di file ya. Kemudian di edit, view. View ini untuk tampilan view-nya. Kita tampilan view-nya lewat view. Kita view. Kemudian insert. Fungsinya nanti pas di layouting ya. Nanti akan banyak memakai menu insert ini. Selection tidak terlalu. Kemudian untuk pengolahan proses view processing akan sangat sering kita gunakan nanti, mulai dari menu buffer, clip, intersect, union, merge, dan dissolve. Ini nanti akan sering kita pakai seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ada analisa buffer, kemudian overlay. Nah, itu nanti di sini. Customize seperti tadi untuk menampilkan menu-menu yang mau kita tampilkan di layar, di halaman berandanya ibaratnya ya, home-nya ya. Itu semua di customize. Di toolbar, kalau kita mau munculin tinggal dicentang mana yang mau kita munculin. Kalau kita mau tidak munculin ya tinggal kita hilangkan centangnya. Kemudian Windows, ini table of content. Misal kita kepencet ini hilang, kosong ya. Tadi kan ada tuh ya. Kita munculin lagi Windows, table of content. Ini fungsinya nanti menampilkan list data yang kita buka itu list data apa aja ya. Nanti akan muncul di sini semua di table of content ini ya. Kemudian katalog. Nah, seperti ini akan muncul folder ya. Nanti kita mau menyimpan di mana, nanti lewat atau membuka bisa lewat dari sini juga bisa. Kalau mau hide, tinggal kita klik tanda auto hide ini. Kemudian searching ini kalau kita mau mencari tools ya, misal kita mau overlay, nanti akan muncul menu-menu overlay. Jadi ada menu untuk mencari file ya, mencari toolsnya. Kalau kita tidak tahu lokasi toolsnya di mana, tinggal kita klik ketikan aja toolsnya. Misal kita mau buffer, nanti ada pilihan toolsnya, buffernya. Jadi ada menu kalau nanti takut lupa atau takut di mana lokasinya tidak tahu toolsnya, bisa lewat menu pencarian atau searching ini.
Kalau mau di hide atau disambingkan, tinggal di auto hide. Nanti dia akan disamping ya. Kemudian untuk tampilan menu, mungkin yang akan sering teman-teman nanti butuhkan tentu editor. Editor ini wajib ya. Karena kalau kita mau memulai atau mengakhiri proses tentu lewat menu editor ini. Jadi kalau kita mau mulai edit, nanti start editing, kalau sudah nanti selesai stop editing. Ini belum aktif karena belum ada file yang kita panggil atau belum ada yang kita tambahkan di sini ya. Kemudian ada juga add data. Nah, add data ini fungsinya untuk memanggil atau menginput file SHP mana yang mau kita input ya. Ini kan masih kosongan di layarnya. Kita contohkan, kita add data. Nah, nanti saya juga perlu memberikan contoh file SHP ke teman-teman ini ya, file-file ini ya. Karena ini nanti file untuk praktek teman-teman. Kalau mendownloadnya pas di Zoom nanti ya teman-teman agak kesulitan. Makanya kalau bisa nanti ada grup tersendiri buat kita, baik untuk share-share info atau share-share data, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan datanya terlebih dahulu sebelum nanti kita praktek. Karena nanti kita dari sekarang sampai pertemuan ke-6 full praktikum ya teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman cuma melihat saja nanti pasti yang pertama bingung, yang kedua kalaupun paham pasti akan lupa lagi nanti di pertemuan berikutnya akan lupa gitu. Beda hal kalau teman-teman langsung praktek sehingga teman-teman bisa mengetahui langkah-langkahnya seperti apa. Tadi karena ini masih kosongan, kita perlu panggil datanya ya. Kita contohkan. Untuk pertama ini kita materi pengenalan inputting data aja ya teman-teman ya. Nanti mulai mengolah nanti di pertemuan editing, mulai pertemuan kedua dan seterusnya. Biar teman-teman nanti gak bingung, nanti saya jabarkan menu-menu apa saja yang sering dipakai waktu pengolahannya. Seperti tadi, view processing, kemudian insert, file, Windows, editor, kemudian add data. Kalau sudah kita klik di simbol plus add data ini, terlihat ya teman-teman ya, yang warna yang aktif ya di add data ini ya. Kita contohkan, kita mau membuka peta RBI Kota Gorontalo dulu. Jadi yang bisa ditambahkan ke sini tidak hanya bentuk format vektor atau raster ya, bentuk JPEG juga bisa. Ini peta RBI, peta rupa bumi, kita add. Oke. Nah, udah muncul ya peta RBI-nya ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Ini bentuknya JPEG. Kalau kita mau sandingkan data SHP atau save file,
Kita masukkan contoh ya, kita masukkan data SHP Kota Gorontalo-nya. Kita coba administrasi. Kita coba add. Nah, data SHP-nya, save file-nya, ada data vektor yang memang data asli format aplikasi. Ketika disandingkan dengan gambar JPEG, dia belum bertampalan. Karena apa? Karena JPEG-nya belum memiliki koordinat. Sementara SHP-nya sudah memiliki data koordinat, sehingga dia belum mau menampal. Ini contoh data vektor ya teman-teman ya. Ini data vektor, area, poligon. Kita coba masukkan yang bentuk line, garis. Misal jalan, kita ubah warnanya. Nah, kalau mau mengubah warnanya, klik di warnanya ya, di garisnya. Nanti kita pilih warnanya ini. Oke. Jadi dia berubah ya warnanya ya. Jaringan jalannya menjadi warna merah. Kita coba masukin lagi yang berupa titik. Kita ke toponimi. Muncul ya titik-titiknya ya. Jadi di sini ada 4 format data. Ada yang bentuk JPEG, gambar, kemudian ada yang bentuk poligon, area, jadi dia ngeblok satu wilayah gitu ya. Kemudian bentuk garis atau line, di sini contohnya jalan. Kemudian ada juga bentuknya titik. Bisa kita ubah juga titiknya. Klik di bagian titiknya ini. Kamu bikin misal 4. Tinggal oke. Ini muncul ya titik-titiknya ya. Kemudian kalau ini kan administrasinya kabupaten, ini satu wilayah ya. Nah, ini kita coba cek. Ini teman-teman kalau tadi saya jelasin ada data spasial dan data non spasial. Data spasialnya yang data vektor ini ya. Ini bentuk data spasial. Sementara data non spasialnya itu yang data atributnya. Data yang bentuk Excel-nya ini ya. Statistiknya ini ya, ada angka, teksnya. Nah, ini namanya data non spasial. Ini nama
kabupatennya kalau nggak salah ada Kabupaten Buni, Gorontalo, Kota Gorontalo. Kecamatannya. Kita bisa mengubah dari yang cuma satu warna ke satu wilayah, kita ubah sesuai kecamatan atau kabupatennya ya. Tadi kita di Namo BC, kita klik, kita ulang, klik di gambar kotaknya, yang ada kotaknya administrasi ini. Kalau klik nanti akan muncul, oh ini ya, itu untuk merubah warna tadi. Kalau untuk merubah tampilannya kita klik di filenya, di nama filenya administrasi ini. Kita klik. Akan muncul layer properties. Kita ke kategoris. Jadi kita mau membuat tampilan dari yang tadinya cuma satu tampilan warna. Ini warna satu kota ya. Kita mau bikin menjadi beberapa warna bagian kecamatan Kota Madya. Kita ke Namo BC. Nah, di sini ada pilihan kategoris sampingnya. Bagian layer properties ini. Bagian kategoris ya, kemudian pilih di unique value, kemudian pilih di bagian value fill ini. Kita mau memisahkan dia berdasarkan apa? Kalau berdasarkan kecamatan, nah kita tinggal oke. Jadi nanti dia akan terdiri dari beberapa warna ya. Ini karena masih satu kabupaten, coba saya ke warna yang kita panggil yang file yang kecamatan biar terlihat. Kota Gorontalo. Administrasi kecamatan. Kalau ini tadi kita manggil administrasi satu kota. Karena ini ternyata di file RPI dia cuma ibaratnya cuma mengetahui batasnya ya. Jadi kita nggak ngehitung ini. Nanti kita delete ini yang warna biru muda ini. Nanti kita sisakan yang tinggal yang merah. Karena kita nanti fokus di kotanya saja ya. Ini di file kecamatan. Kalau tadi file kabupaten ya, ini file kotanya ya. Kalau ini file yang sudah terbagi per kecamatannya. Seperti tadi, kalau kita mau merubah warnanya sesuai per wilayah, tinggal kita klik 2 kali di file name-nya. Kita arahkan di file name-nya, administrasi kecamatan. Kemudian ke kategoris. Nah, kalau ingin tahu atributnya atau kita mau membagi berdasarkan apa, kita lihat dulu ya atribut tabelnya ya, atau data non spasialnya. Biasanya kalau nama wilayah dia ditulis kalau di RBI itu Namo BC ya, nama wilayahnya. Di sini wilayah desa kelurahan, karena lingkupnya kota,
karena wilayahnya masuk kota Madia ya, sehingga dia cuma beberapa kecamatan atau kelurahan. Ini kecamatan, ada kecamatan Dumbu, Buto Tinggi, Kota Selatan, Kota Timur, Kota Barat. Sementara kalau ini kabupatennya. Jadi kita berdasarkan namu biji, karena wilayah kecamatan di lingkup yang di namu biji. Kita klik di wilayah, di nama administrasi kecamatannya, kita arahkan ke layarnya ya. Kita klik di namanya administrasi, kliknya di namanya ya, di nama filenya ya, administrasi kecamatannya. Klik 2 kali, nanti muncul pilihan layer properties. Kita ke kategoris, kemudian ada unique value. Tadi wilayah kecamatannya di Namu BC ya. Pilih di Namu BC, centang hilangi, kita ke add all value. Kita apply, dan oke. Lalu untuk biar ada muncul namanya seperti apa? Kadang kan kita kalau lihat peta administrasi kan ada nama-namanya ya, di wilayah mana gitu ya. Klik kanan di layernya, di nama filenya ya. Kalau kita mau merubah tampilan yang di dalam, di tampilan utamanya ini, yang kita klik di filenya yang di layer ini ya, di list select table of content ini ya. Kita klik lagi di administrasi kecamatannya, kita klik di namanya, di nama filenya. Kita klik 2 kali, nanti akan muncul pilihan seperti tadi. Kalau tadi simbologi ya, oh ya saya lupa. Untuk memilih warna per bagian atau per wilayah, pilihnya di simbologi. Kalau untuk memunculkan labelnya, nama keterangannya, pilih yang di label. Mau saya nggak ini ya, kursornya nggak nunjukin ya. Tapi teman-teman kelihatan kan simbologi, kemudian arahkan ke label, ada pilihan Iya, Pak, label. kelihatan. Kenapa? Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Iya, iya. Kalau sudah ke label, seperti tadi di label field, kita mau munculin namanya itu sesuai apa? Tadi kan kita pilih warna wilayahnya sesuai namu biji. Kita juga memilih nama labelnya, keterangannya sesuai namu biji. Karena yang ada nama kecamatannya kan di namu biji tadi ya. Di label fieldnya, pilih di namu biji. Kemudian di placement properties, ada pilihan bentuknya. Di bagian placement properties ini ya, bawah ini untuk menentukan kita mau menampilkan labelnya itu seperti apa. Mau horizontal atau strike. Di sampingnya ada previewnya langsung ya. Kalau strike dia agak miring. Kalau try horizontal first dan strike, ini ada yang tegak horizontal, ada yang miring. Kita pilih yang horizontal aja, always horizontal.
Kemudian biar tidak terduplikat labelnya, atau kadang kan dalam satu wilayah kan ada yang kecil-kecil gitu ya. Kalau nanti overlay pasti ketahuan, nanti ada yang kelihatan. Nanti kalau masih satu file besar ini nggak terlalu lihat. Nah, kita ke duplikat label, biar nanti labelnya cuma satu aja per wilayah. Jadi nggak ada double tulisan. Kita remove duplikat label. Oke. Baru di apply. Sama ini ya. Kalau mau besarin tulisannya, misal mau pilih 14. Kita pilih 14. Kemudian warna tulisannya apa? Kita ke tulisannya. Misal mau warna merah. Yang mau blot, miring juga bisa. Garis bawah juga bisa. Kita coba di bold ya, yang tebal ya. Oke, kalau sudah settingan ini kita oke, apply, kita oke. Ini kan belum muncul. Kita klik kanan di file name-nya ini. Ini ya, masih di posisi di administrasi kecamatan ya. Nanti teman-teman arahkan kursor teman-teman ke file name-nya, administrasi kecamatan, kemudian klik kanan di mouse-nya. Nanti akan muncul pilihannya. Lalu kita pilih label feature. Jadi muncul ya tulisannya ya. Nanti teman-teman mau menyesuaikan tulisannya seperti tadi, kita klik. Kalau mau munculin layar propertiesnya, klik kiri ya, 2 kali ya di mouse-nya. Tapi kalau mau munculin pilihan yang tadi, klik kanan. Nah, ini klik kanan. Jadi klik kiri dan klik kanan punya fungsinya masing-masing ya. Kalau klik kanan nanti dia bisa ke start editing. Kalau kita mau mulai edit, kalau label ya kita mau munculin labelnya. Kalau mau zoom ya kita zoom. Nah. Kalau mau munculin layar propertiesnya, diklik 2 kali tadi. Diklik. Kemudian pilih label ataupun simbologi ya kalau mau mengubah warna. Mengubah warna dari sini bisa, kita mau misal merubah. Ini ada list warnanya nih. Kita klik ke warnanya, misal kita mau merubah yang paling atas, batuda. Kita klik di warnanya. Ada pilihan, kita ubah. Misal jadi yang agak berbeda, kita pilih yang warna garis-garis kotak. Muncul ini ya. Nah. Lalu oke. Akan berubah ini. Apply dan oke. Dan ini batuda ya. Kecil ternyata batuda. Yang sini. Jadi tadi ya, kita sudah belajar add data, menambahkan data dari folder. Jadi nanti kita arahkan ke folder mana filenya berada. Kita pilih filenya, kemudian add. Setelah itu kita mau merubah warnanya, kita klik kiri di nama filenya. Kemudian kita pilih ke simbologi, ke unique value.
Jadi nanti teman-teman tergantung pilihan ininya ya. Kalau kita pilih nanti sesuai KMD-nya, nanti juga akan berbeda. Provinsinya juga akan berbeda. Dan kecamatannya juga berbeda. Jadi masing-masing nanti dia memiliki sesuai ini ya. Sesuai di open attribute tabel ini ya. Ini kan ada namanya. Kabupatennya, ini provinsinya. Nah, lanjut kita ke tahap pertama yaitu start editing. Nah, ini kan file masternya ya, teman-teman ya. Karena nanti kita mau bikin project baru dengan file baru, otomatis nanti kita harus membuat file baru ya. Jadi file master ini jangan diotak-atik. Caranya seperti apa? Kita copy filenya. Untuk membuat file baru ada dua cara, teman-teman. Yang pertama kita copy save as dari file yang sudah ada, terus kita namai file baru. Yang kedua, benar-benar kita mau membuat file dari awal, dari mulai situasi awal. Kalau copy save as kan cuma filenya sudah ada, kita tinggal save ganti dengan nama file lain. Tapi kalau bikin baru itu benar-benar digit baru lagi dari awal. Nanti saya contohkan dua cara tadi. Yang pertama ini kita save as dari file yang sudah ada ya. Kita mulai dari kabupaten dulu. Dari kota kabupaten. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, ini kan ada nyampur sama batas kabupaten atau kecamatan sebelahnya. Kita mau membersihkan, jadi kita tinggal nanti satu warna saja kabupatennya, yaitu yang warna merah ini aja, yaitu Kota Madya, Kota Gorontalo ya. Caranya klik di name filenya, klik kanan, kemudian pilih data, kemudian ke export data. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kan ada pilihan mau menyimpan file di mana, di folder mana. Kita ke browse. Kita cari folder yang mau kita taruh di mana. Jadi saya contohkan di Politeknik Gorontalo ya. Di data. Kemudian kita mau buat folder baru. Folder tutor atau praktikum lah. File folder praktikum. Praktikum SIK. Kita klik folder di praktikum SIK-nya. Kita klik 2 kali. Nah, karena ini masih data folder baru ya, folder awal. Perhatikan ininya, di name-nya. Ini nama filenya.
kita mau bikin nama filenya apa? Karena tadi wilayah administrasi kabupaten ya atau kota, kita ketik admin kota Gorontalo. Save as tipenya, perhatikan ya. Karena kita mau bikin file SAP, jadi formatnya save file. Nanti kalau yang atas sama yang bawah nanti berbeda lagi file formatnya. Nah ini bentuknya geodatabase. Karena ini masih awal, kita latihan dulu nama filenya, ke save file dulu. Kalau sudah save, oke. Nanti ada pertanyaan, mau di add ke layar ya? Yes, nanti ya. Nah, jadi ada dua file yang sama ya. File admin kota Gorontalo yang baru kita buat, sama yang ini file asli dari PIG. Nah, kita mau ini karena sudah nanti kita nggak memakai, karena kita pakai yang nanti admin kota Gorontalo, kita remove aja yang data masternya ini. Ini kita remove, pilih ke klik namanya admin administrasi kabupaten kota, kita klik kanan, kalau udah muncul kita remove. Jadi yang data master kabupaten tadi sudah tidak ada ya. Jadi tersisa yang data admin kota Gorontalo yang memang sudah kita buat. Ini belum clean seperti yang kita bilang tadi ya. Kita kan tadi mau bikin yang cuma satu warna, yang kotanya saja, yang perbatasan sebelah-sebelahnya kita bersihkan dulu. Kita ubah dulu warnanya. Klik kiri di nama filenya admin kota Gorontalo, klik kiri 2 kali. Kemudian ke kategoris, kemudian ke unique value, kemudian pilih yang nama PC, add all value, play, oke. Karena kota Madianya cuma satu, warna ini aja, kita hilangkan yang sebelah-sebelahnya. Caranya seperti apa? Klik kanan di nama filenya admin kota Gorontalo, klik kanan ya. Dan gini kita mau mulai start editing di edit feature. Pilih yang edit feature, kemudian start editing. Seperti ini, continue saja. Teman-teman hati-hati dalam waktu mengklik, biar teman-teman ngekliknya tidak menggeser. Kita ke atas, ke tanda panah ini, yang tengah ini, perhatikan yang menyala itu ya. Kita ke select feature. Select feature, klik kiri satu kali. Kemudian kita arahkan ke yang mau kita delete ya. Kita zoom dulu. Kalau mau zoom, putar mouse-nya ya. Besar kecilin. Kalau sudah besar, kita klik yang mau di delete, kita klik. Kalau sudah delete, ini yang biru ini kita delete juga.
Kemudian ada lagi satu danau. Ini danau masuk kecamatan tidak ya? Coba. Kita delete aja danau, karena ini kita masuknya wilayah administrasi ya. Jadi yang ada wilayah administrasinya saja. Kita delete juga danaunya. Sudah. Kalau sudah, kita stop ya, karena sudah selesai clean. Bisa dari editor, kita stop. Atau bisa juga dari yang tadi, kita klik kanan di file name-nya, kita ke edit feature. Oh, kalau stop dari sini berarti dia bisanya. Stop editing dari editor. Stop. Save. Kita cek lagi. Kita klik 2 kali di file name-nya, klik kiri 2 kali. Kita coba cek di unique value-nya, nama bijinya. Tinggal satu warna aja ya, Gorontalo ya. Kita oke, play oke. Jadi ini bentuknya sudah jadi admin kota Gorontalo-nya. Sudah. Begitu juga dengan administrasi kecamatan. Ini kan masih mencampur ya, masih ada perbatasan wilayah kabupaten atau kecamatan lainnya. Kita bersihkan juga. Biar tidak bingung, kita delete dulu labelnya. Klik kanan, labelnya kita hilangin dulu. Kita save as dulu ya, pakai data export baru ya. Klik kanan, data, export data, pilih folder, praktikum SIG, sudah di praktikum SIG posisinya, nama filenya, admin, kecamatan, kota Gorontalo. Save. Ini posisinya sudah save file. Save. Oke. Yes. Kita remove dulu yang data masternya biar gak teredit. Kita remove. Jadi yang kita edit file yang baru kita buat ya, yang admin kecamatan Gorontalo ini. Nah, biar gak bingung mana yang mau dihapus, panduannya kan ini tadi ya, yang kabupaten ini ya. Kita bikin warnanya putih atau transparan. Klik di kotak warnanya ini. Ini kan ada file name admin kecamatan. Ada simbol kotak warnanya, kita klik kiri. Kemudian kita pilih hulu. Yang hulu ya. Nah, ini kan udah jadinya kan putih transparan. Jadi file yang tidak memiliki warna kita delete. Klik kanan di admin kecamatan, edit feature, start editing. Atau bisa juga langsung dari editor, start editing.
Tapi posisinya kita harus file yang aktif di file name admin kecamatan ya, karena yang kita mau edit file admin kecamatan. Kita ke start editing. Kita pilih kecamatan, oke. Continue. Seperti tadi, kita mau delete yang tidak termasuk kota Ahmadiyah. Klik ya di select feature. Kemudian klikkan di wilayah yang mau kita delete. Nah, ini warnanya sudah berbeda. Kita delete. Kita delete sampingnya. Ini kita delete juga. Ini delete. 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 Kalau ragu, besarin ya. Kalau mau balikin kayak gini kan terlalu jauh, kita zoom to layer. Klik kanan, zoom to layer. Nanti dia akan balik. Kita zoom dulu. Nah, klik. Delete. 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 Masih ada ini. Delete. Nah. Ini juga delete. Jadi antara file admin kota sama admin kecamatan sudah sama ya. Kalau sudah, kita stop di editor, stop editing. Yes. Jadi itu teman-teman untuk tahap awal ini ya. Jadi kita sudah punya 2 data, admin kota kabupaten sama admin kecamatan. Kalau pengen mengubah warnanya seperti tadi ya, kita klik. Klik kiri, kemudian pilih simbologi, pilih yang kategoris, unique value, pilih yang namo biji, out L view, kemudian labelnya, jangan lupa labelnya sekalian, label, pilih namo biji, besarnya kita bikin standar 12 ya, warnanya merah, bold tebal, kemudian di placement properties kita pilih always horizontal, oke. Kemudian ke apply, oke. Klik kanan lagi, klik kanan di label feature. Jadi kita sudah punya 2 data ya. Mungkin untuk yang materi hari ini ada yang ditanyakan sampai sini teman-teman, biar ya terlalu banyak nanti di materi kedua biar tidak tertinggal jauh. Ada yang bingung terlalu cepat atau gimana? Bisa komen. Mana teman-teman? Ya sudah Pak. Ada yang Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Izin Bu.
Mana teman-teman? Izin Pak. Ya, silakan. Mungkin untuk materi kali ini Pak, kita masih kayak sedikit bingung, mengingatkan materi kali ini kan merupakan hal baru bagi saya maupun teman-teman saya Pak. Jadi Ya, kita masih kayak ambil apa Pak. iya. Cuman kita usahakan ke depannya akan lebih banyak bertanya lagi Pak. Oke, siap. Nah, makanya kan saya tadi bilang ya, karena ini kan kita SIK ini kan basicnya praktek ya. Kalau teman-teman cuma merhatikan kan pasti akan kesulitan. Makanya tadi saya tanyakan Iya Pak. yang sudah download aplikasinya berapa orang. Nah, harapan saya sih di pertemuan kedua sudah diinstal ya aplikasinya ya, biar bisa kita praktek bareng-bareng. Nggak apa-apa, kita nggak terlalu cepat. Nanti kan kalaupun terlalu cepat nanti ada rekaman juga, nanti teman-teman bisa belajar lagi. Harapannya nanti minggu depan sudah terinstall semua sih kalau dari saya. Nanti materinya pun nanti bisa saya share di grup. Tadi kan udah di add ya ke grup saya ya. Nanti kalau Siap. bingung nginstalnya, chat di aplikasi di grup bisa nanti. Kalau dari saya cukup ini aja sih materinya, biar gak terlalu banyak. Ibaratnya kan kita pengenalan dulu cara menambahkan datanya ke aplikasinya seperti apa, kemudian merubah tampilannya seperti apa. Ini belum sampai ke tahap pengolahan. Ini kan masih tahap tampilan awal saja. Itu ya teman-teman ya. Diharapkan minggu pertemuan berikutnya sudah terinstall ya, biar lebih enak kita belajarnya, praktek bareng. Karena SIK ini memang harus praktek ya. Kalau tidak praktek bingung nanti teman-teman. Iya Pak. Iya Pak, siap. Ya, mungkin yang lain atau dari Bu Prima silakan. Absen Anda saja. Oke, baik. Terima Nomor absen kasih. yang selalu Ini karena sudah Anda gunakan? waktu sholat duhur ya. Berarti nomor berapa? Boleh on kamera saya untuk presensi? Iya Bu, boleh. Tinggal diurut saja. Silakan Anda urut. Sebentar, saya stop. Oke, saya pikir itu ya. Hari ini. Oke, Brain. Yang lain On sudah? kamera semua, siap-siap. Oke, saya ambil ya. 3, 2, 1. Sehingga saya berharap Anda bisa. Oke, siap Pak Lutfi, silakan ditutup. Ya. Sekian dan Ya, terima kasih pada teman-teman semua yang masih tetap semangat ya mengikuti materi hari ini. Semoga materi ke depan teman-teman masih tetap semangat. Harapannya nanti teman-teman juga bisa mengikuti dan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman nantinya ke depan. Ya, saya akhiri untuk pertemuan pertama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, makasih Pak Lutfi. Terima Siap, kasih semua mahasiswa. Saya close ya, saya leaving. siap Bu.